Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji Tijan Ad-Daruri, merupakan ajaran tauhid, dan tema kita sekarang yaitu sifat tabligh bagi para rasul. Anda bisa melihat di layar ya, yang ada di dalam kitab Tijan Ad-Daruri. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu apa? Wayajibu apa artinya? Wayajibu dan wajib fi hakihim atau fi hakir rusuli, ya, pada hak rasul alaihimus sholatu wassalamu, kepada mereka sholawat dan salam. At-tabligu, sifat tabligh, at-tabligu, ya. Tabligh itu menyampaikan. Pakai alif lam enggak itu? Tabligu belum selesai berarti ya. Tabligu ma umiru bitablighihi. Tabligu menyampaikan ma umiru, apa yang diperintahkan, bitablighihi, untuk menyampaikannya, wa lil khalqi, terhadap makhluk. Coba diulangi. Wayajibu dan wajib fi hakir rusuli, pada hak para rasul, alaihimus sholatu wassalam, sholawat dan salam bagi mereka, tabligu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Tabligu menyampaikan, ma umiru, apa yang diperintahkan, litablighihi, untuk menyampaikannya, lil khalqi, kepada makhluk. Wadidduhu, dan lawannya, lawan sifat tabligh maksudnya, kitmanu dzalika, menyembunyikan itu semua. Kitmanu, menyembunyikan, dzalika, itu apa? Yaitu ma umiru bitablighihi lil khalqi, apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk, ya. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil terhadap sifat tabligh itu, annahum, bahwa mereka para rasul itu, lau katamu, seandainya mereka menyembunyikan, lau katamu, seandainya mereka menyembunyikan, syai'an, sesuatu, lakunna, tentu kita semua, ma'murina, adalah yang diperintahkan, bikitmanil ilmi, menyembunyikan ilmu, wala yasihu, dan tidak sah, an-nu'maro, kita diperintah, an-nu'maro bihi, kita diperintah untuk menyembunyikannya, li'anna katimal ilmi, karena yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, itu dilaknat. Ya, jelas. Para santri dan kaum muslimin, muslimat,
saya akan jelaskan sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Mereka itu adalah tabligu ma umiru, ya, tabligu menyampaikan ma umiru bitablighihi, ya, apa yang diperintahkan untuk disampaikannya lil khalqi, kepada makhluk gitu. Nah, itu wajib bagi mereka itu. Jadi kalau mereka itu menerima wahyu, maka otomatis mereka langsung menyampaikannya kepada makhluk. Siapa makhluknya? Yaitu manusia. Siapa makhluknya? Yaitu jin, makhluk yang wajib menerima atau yang berhak untuk menerima apa yang wajib disampaikan oleh para rasul itu, gitu ya. Yaitu ajaran-ajaran Allah. Ketika turun Al-Alaq, Rasulullah menyampaikannya. Ketika turun Al-Mudassir, Rasulullah menyampaikannya. Nah, itu wajib ya, termasuk juga kepada jin. Nabi Muhammad ditugaskan bukan hanya Rasul bagi manusia, tetapi juga Rasul bagi kaum jin. Ya, Rasul itu menyampaikannya kepada makhluk itu. Nah, jadi apapun yang mereka terima itu pasti mereka menyampaikannya kepada makhluk. Nah, lalu apa argumentasinya? Apa dalilnya? Wad dalilu ala dzalika, ya, dalil terhadap wajibnya sifat tabligh kepada para rasul adalah seandainya mereka itu menyembunyikan apa yang wajib disampaikan kepada makhluk Allah, tentu kita itu termasuk juga ma'murina bihi, termasuk yang diperintahkan untuk menyembunyikan, ya, untuk menyembunyikan. Nah, dan orang yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun, dilaknat. Maka dalam dunia ilmu, para ilmuwan itu terutama dosen, dia menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, ya, membaca buku-buku karya ilmiah dari para peneliti terdahulu, kemudian mengembangkannya melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baru setelah itu mereka melakukan pengabdian, itu menyampaikan ilmu, itu hukumnya wajib. Jadi mempublikasikan, ya, publish terhadap apa yang ditemukan itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau barat itu baru sekarang misalnya ada ketentuan mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Nabi itu sudah sejak dulu menyampaikan risalah Allah kepada makhluk Allah gitu, kepada makhluknya. Harus disampaikan, ya. Makanya bahasa para nabi itu fasih. Ya, informasi atau komunikasi yang mereka lakukan sangat efektif dan sangat efisien. Nah, saudara sekalian, kita lihat dalil yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu menyampaikan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat surat Al-Maidah ayat 99 di layar, bagaimana bunyinya, coba lihat. Ma'alar rasuli, tidaklah terhadap para rasul, ilal balag, kecuali menyampaikan. Tidak ada yang dilakukan oleh para rasul apabila mereka itu menerima wahyu, illal balag, kecuali mereka itu menyampaikan wahyu tersebut. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah itu mengetahui apa yang kalian nampakkan. Allah mengetahui apa yang kalian perlihatkan.
Allah mengetahui apa yang kalian ajarkan. Allah mengetahui apa yang kalian sampaikan. Wa ma taktumun, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi kalau para nabi, para rasul melaksanakan tabligh, Allah tahu. Para nabi dan para rasul juga kalian, ya, kita semua menyembunyikan ilmu yang kita miliki, Allah itu tahu. Dan orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib diajarkan, tidak boleh disembunyikan apa yang menjadi hak publik gitu. Jadi ada, kalau di undang-undang itu kan ada undang-undang transparansi publik, ya. Jadi rakyat itu berhak untuk menerima informasi apa yang terjadi di negara ini gitu. Tidak boleh ada yang disembunyikan gitu, ya. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 99. Selalu Anda lihat sekarang surat Al-Ahzab ayat 38 dan ayat 30. Ya, coba dilihat di layar. Wa ma kana 'alan nabiyyi min harajin. Wa ma kana, dan tidak ada 'alan nabiyyi terhadap nabi min harajin keberatan. Fima faradallahu lahu, pada apa yang Allah fardukan kepada mereka. Sunnatallahi, sunnah Allah fil ladzina khalau min qablu, fil ladzina, pada orang-orang khalau min qablu yang telah berlalu sebelumnya, ya. Wa kana amrullahi qadaron maqduro. Coba ya dilihat. Para nabi itu tidak berkeberatan, ya, melaksanakan apa yang dipardukan oleh Allah kepada mereka, ya, dan itu adalah sunnah Allah. Sunnah Allah itu ketentuan Allah, dan adalah urusan Allah itu wa kana amrullahi qadaron maqduro, dan urusan Allah itu adalah ketentuan yang pasti terjadi. Saudara, tadi disebutkan, ya, bahwa Nabi itu tidak berkeberatan. Tidak berkeberatan apa? Untuk melaksanakan apa yang dipardukan oleh Allah kepada mereka, ya. Dan ketentuan itu sudah berlalu, juga berlaku pada nabi-nabi sebelumnya, pada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, semuanya. Apa diantaranya yang berlaku pada mereka? Bahwa mereka itu memiliki istri lebih dari satu. Nabi Adam alaihissalam itu istrinya Hawa, tetapi ada istrinya yang lain, ya, namanya Lilit. Lilit itu Lilis kalau dalam bahasa Indonesia Lilit pakai to, ya, Lilit. Nah, itu istri Nabi Adam. Jadi ada dua, bukan hanya sekedar Hawa. Jadi Hawa itu yang pertama. Dari Lilit itu Nabi Adam memiliki anak sebanyak 100 orang, ya, dari Lilit itu. Nah, kemudian nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu semuanya juga punya istri lebih dari satu. Nah, Nabi itu tidak berkeberatan. Makana 'alan nabiyyi min haraj fima farodo, apa yang Allah pardukan, ya, kepada mereka dan sudah berlalu juga pada para nabi-nabi sebelumnya. Ya, walaupun mungkin ada nabi yang berkeberatan kalau istrinya cuma satu, tapi wa kana amrullahi qadaron maqduro, dan urusan Allah atau perintah Allah itu adalah ketetapan yang pasti terlaksana gitu. Walaupun misalnya nabi itu tidak mau, tapi itu terlaksana. Nah, siapa mereka itu? Mereka yang khalau min qablu itu,
yaitu orang-orang yang terdahulu itu para nabi terdahulu, alladzina, apa itu yang ayat ke-39 ya surat Al-Ahzab, alladzina yuballighuna risalatahu, yaitu mereka yang menyampaikan risalah mereka. Risalah Allah ya. Alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Wa yasyauna, ya apa yasaunallah ya. Wa yasaunahu. Nah, wa yasaunahu itu artinya dan mereka itu takut kepada Allah. Wala yasyauna, dan mereka itu tidak takut ahadan kepada seorang pun illallah kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah sebagai yang menghitungnya. Nah, mereka itu para nabi takut kepada Allah. Mereka itu menyampaikan yuballighuna risalat, diantaranya adalah menikah lebih dari 2. Ini tabligh, itu asbabun nuzulnya ya. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab, mantan istri Zaid. Zaid itu anak angkat beliau. Ya. Tetapi dalam tradisi masyarakat jahiliyah haram seseorang menikahi mantan istri anak angkat. Tapi kemudian dalam ajaran Islam itu tidak diharamkan, alias dibolehkan. Nah, maka Nabi SAW melakukannya, dan banyak orang yang mencemoohkannya. Bahkan orientalis mengejek Nabi, kenapa Nabi menikahi Zainab, mantan istri Zaid bin Sabit itu. Katanya Nabi SAW pernah melihat paha Zainab, kemudian muncul birahi ya, kemudian muncul birahi yang setelah itu maka Nabi Muhammad SAW bermaksud untuk menikahinya. Itu adalah tuduhan kejam. Kenapa? Karena Nabi menikahi Zainab itu atas perintah Allah, seperti yang dikatakan makana ala nabiyyi min harajin fima farodo alaih, gitu ya. Begitu ya. Ayatnya bagaimana? Al-Ahzab ayat 38 tadi, makana ala nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu, apa yang Allah fardukan kepadanya, sunnatallahi, ya, sunnatullah adalah lilladzina khalau min qablu, bagi orang-orang yang telah berlalu, yaitu para nabi yang lalu ya. Wa kana amrullahi qadara maqdura. Nah, dan perintah Allah itu adalah ketentuan yang pasti terjadi gitu. Nah, Nabi itu tidak berkeberatan, walaupun ya banyak orang yang mencemooh, tapi para nabi terdahulu diikuti oleh beliau, mereka itu adalah alladzina yuballighuna risalatillah, mereka itu yang menyampaikan risalah Allah, walaupun berat rasanya secara sosiologis, secara antropologis itu berat Nabi menikahi Zainab itu. Tapi itu perintah Allah, ya, wajib untuk dilaksanakan. Nah, tinggal nih para ustadz ini jadi menganjurkan ya, para ustadz yang takut sama istri, inilah ketentuan Allah bagi para nabi ya, yang menyampaikan risalah Allah. Wa yasaunallah wala yasauna, mereka itu takut kepada Allah ya, dan mereka tidak takut kepada seorang pun, wala yasauna ahadan ghairallah ya, illallah ya. Mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Bagi mereka wakafa billahi hasiba, Allah saja yang memperhitungkan, tidak perlu lihat perhitungan manusia.
perbincangan, bisik-bisik ibu-ibu, bisik-bisik mak-mak, cemoohan bapak-bapak, itu tidak perlu takut. Wa kafa billahi hasiba. Ya, Allah cukup sebagai yang menghisabnya. Ketika Agi menikah, luar biasa ya. Bisnis beliau hampir hancur, tapi kemudian sekarang kembali pulih. Kita melihat dari masyarakat Indonesia, ada artis yang pezina dan diketahui oleh umum, masuk penjara, malah didemo polisinya untuk dia tidak ditahan gitu ya. Kemudian bisa lagi ditayangkan di televisi. Padahal orang yang sudah begitu di Korea Selatan ya, para artis Korea itu tidak bisa tampil di layar televisi kalau sudah melakukan suatu keburukan. Ini Agim itu menikah dengan sah sesuai dengan syariat Islam. Kenapa kemudian begitu rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini kok begitu bencinya pada saat itu, tapi sekarang sudah kembali pulih, sudah kembali normal. Ya mungkin nonton film Suara Hati ibu-ibu ya, Suara Hati Perempuan, itu kan mengecam sekali terhadap ta'adudud zaujah, menikah lebih dari 2 gitu ya, lebih dari 1 gitu. Ya, tidak berarti saya akan melakukan itu, tetapi ini hukum Allah yang harus kita terima gitu. Nah, saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, dari penjelasan tadi bahwa para rasul pasti akan menyampaikan risalah Allah. Nah, lalu bedanya dengan amanah itu apa? Kalau amanah itu lebih pada melaksanakan apa yang diperintahnya, lebih meninggalkan apa yang dilarangnya. Amanah pengertiannya sama dengan nasihat. Ya, setia kepada perintah Allah, ya. Setia kalau di Indonesia ini kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu amanah. Tentara, polisi harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Presiden harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Tidak boleh buat buzzer-buzzer lagi yang memecah belah anak bangsa ya. Berkali-kali ini saya sampaikan bahwa para buzzer itu memecah belah bangsa. Kaum muslimin itu dibilangnya kadrun. Orang yang pakai jubah seperti saya ini dibilangnya kadrun. Orang-orang muslim turunan Arab yang itu merupakan bangsa Indonesia, karena mereka mau dinyatakan sebagai bangsa Indonesia ya, itu mereka bilang kadrun. Itu para buzzer. Itu memecah belah antar sesama muslim, memecah belah antar sesama anak bangsa yang berbeda agama, memecah belah antara pemerintah dengan rakyatnya, dengan kaum muslimin. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah.